Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi. Kembali kita akan merenungkan firman Tuhan. Kita akan mempelajari kebenaran firman Tuhan yang kali ini kita ambil dari Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. Yakobus 1 ayat 2 sampai 4 saya beri judul penderitaan yang disertai dengan iman menghasilkan kedewasaan rohani. Yakobus 1 ayat 2 sampai 4 saya akan bacakan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi, di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, ya, banyak penderitaan terjadi. Bukan hanya masalah kesehatan, banyak orang yang terkena COVID-19 ini, lalu bahkan menyebabkan kematian pada mereka. Ya, bukan hanya masalah kesehatan, tetapi juga masalah ekonomi. Banyak usaha-usaha yang menjadi bangkrut, toko-toko, mal-mal tutup, banyak orang yang di PHK atau mengalami resign. Ya, banyak orang menderita di tengah-tengah pandemi COVID ini. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi, mari kita belajar dari kebenaran firman Tuhan dalam menghadapi situasi kondisi penderitaan seperti ini. Ya, firman Tuhan katakan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Ya, jadi dari sisinya Tuhan, kita dibawa untuk melihat bahwa penderitaan yang kita alami ini merupakan satu kebahagiaan. Ya, bukan berarti kita mengecilkan penderitaan ini atau menyepelekan, bahkan kita mengesampingkan penderitaan ini, kita anggap kecil penderitaan ini. Penderitaan itu ada, dan penderitaan itu menjadi permasalahan bagi kita. Tapi sama kalau kita berlibur, belanja, dan lain sebagainya, itu adalah kebahagiaan. Demikian juga dengan penderitaan. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Bagaimana penderitaan yang kita alami bisa dianggap sebagai suatu kebahagiaan untuk kita. Ya, firman Tuhan mengajarkan kepada kita, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu akan menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Penderitaan dianggap sebagai suatu kebahagiaan karena apa? Karena akan menghasilkan kedewasaan rohani. Ya, sudah barang tentu bukan semua penderitaan bisa menghasilkan kedewasaan rohani. Penderitaan yang disertai dengan iman kepada Tuhan, ya, karena firman Tuhan katakan, sebab kamu tahu ujian terhadap imanmu. Ya, penderitaan yang disertai dengan iman akan menghasilkan satu kedewasaan rohani. Jadi firman Tuhan mengatakan bahwa penderitaan ini merupakan satu ujian terhadap iman kita, supaya kita matang, utuh, dan tidak kekurangan apapun. Ya, kita bertekun di dalamnya, menghasilkan satu kedewasaan rohani. Seorang pemain bulu tangkis yang baik, ya, yang juara, dia akan selalu berlatih, tekun terus berlatih. Ya, berlatih bukan hanya sekedar berlatih, tetapi juga menghadapi lawan-lawan, berlatih yang tangguh-tangguh. Ya, dia harus diuji dengan lawan-lawan yang tangguh. Supaya apa? Supaya dia bisa menjadi juara. Ya, dan ketika dia berlatih, dia tidak mendapatkan satu lawan yang tangguh. Ya, belum tentu ketika pertandingan dia melawan lawan yang tangguh, dia bisa mengalahkan lawan tersebut. Demikian juga dengan kita. Penderitaan ini merupakan latihan buat kita, ujian buat kita. Ya, semakin besar penderitaan yang terjadi di dalam kehidupan kita,
ketika kita menghadapi dengan iman, kita melawannya atau kita menghadapinya dengan iman kepada Tuhan, maka yang terjadi dalam kehidupan kita semakin dewasa rohani. Serahkan hidupmu kepada Tuhan dan percayalah Tuhan akan bertindak. 2 Tawarik 20 ayat 17 mengatakan, Tuhan menyertai kita di dalam segala kesukaran. Ibrani 13 ayat 5c, aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan dan membiarkan engkau. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan di dalam kehidupan kita. Iman adalah memegang janji Tuhan. Iman adalah hidup mengandalkan Tuhan sungguh-sungguh. Kita hanya alatnya Tuhan, ya. Kita akan bertindak sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupan kita. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita tidak membuat kita hidup semakin susah. Nah, kita tahu kalaupun penderitaan itu menghasilkan kematian, kehidupan kekal sudah menanti kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi, jadilah orang-orang Kristen, orang-orang percaya yang pemenang, ya. Bukan menang terhadap orang Kristen yang lain, tetapi kita juara di dalam menghadapi penderitaan ini, ya. Kenapa? Kita sudah menghadapi dalam berbagai-bagai pencobaan di dalam kehidupan ini, ujian di dalam kehidupan ini yang menghasilkan kedewasaan rohani. Karena kehidupan kita selalu disertai dengan iman. Jadilah orang-orang percaya yang hidupnya sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi, saya percaya ketika kita menghadapi penderitaan ini disertai dengan iman, akan menghasilkan orang-orang Kristen yang dewasa rohani, orang-orang percaya yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Dan ini adalah bekal, ini adalah modal untuk kita membuat suatu gereja yang benar-benar tangguh di dalam situasi akhir zaman ini. Ketika Yesus datang, saya percaya tanpa terkecuali siapapun juga dia yang percaya, hidup mengandalkan Tuhan, yang setia di dalam panggilannya untuk memberitakan firman Tuhan, memberitakan Injil, kabar baik kepada semua orang-orang yang terhilang, dialah yang akan diangkat oleh Tuhan. Orang-orang yang setia di dalam Tuhan, orang-orang yang hidupnya mengandalkan Tuhan. Jangan jadi orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya, yang cengeng dalam menghadapi penderitaan ini, selalu mengeluh, bahkan meminta pertolongan orang lain, dan mengeksploitasi belas kasihan orang-orang Kristen lain untuk kepentingan dirinya sendiri. Jadilah orang-orang Kristen pemenang, orang-orang Kristen yang menghadapi penderitaan, ujian di dalam hidupnya dengan iman dan mengandalkan iman itu untuk dia menjadi dewasa rohani. Tuhan memberkati. Shalom.